cepat mulai Ren. Siap senior. Kembali lagi di channel Sigma P Indonesia Policy Research and Data Analysis. Di video kali ini, perkenalkan nama saya Arif Amin, peneliti Sigma P Policy Research and Data Analysis. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan transformasi struktur ekonomi, do or left behind. Artinya adalah, apakah memang kita harus memerlukan transformasi atau tidak? Sementara di tahun 2024 nanti kita dihadapi dengan tantangan pemindahan ibu kota negara baru. Mari kita bahas bersama-sama. Pandemi memang merupakan sebuah bencana. Namun kalau kita lihat dari tren pertumbuhan ekonomi, sejak tahun 1990 sampai 1997, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,39%. Sementara di tahun 2010 hingga tahun 2019, pertumbuhan ekonomi itu 5,36%. Artinya, tanpa adanya pandemi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami tren yang menurun. Artinya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa memang tidak adanya pandemi, pertumbuhan ekonomi terlihat melambat. Kemudian kalau kita lihat, akselerasi perpindahan sektor primer menjadi sekunder, dan bahkan saat ini sektor jasa mengalami peningkatan proporsi yang cukup signifikan. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari perubahan akselerasi dari primer maupun ke tersier saat ini? Kemudian kalau kita lihat, pandemi menyapa, ekonomi berkeringat, namun Indonesia cepat mengalami pemulihan karena memang apakah ini terlihat disebabkan oleh adanya stimulus. Di tahun 2020 realisasi penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional memiliki realisasi 82%. Sementara di tahun 2021 memiliki realisasi sebesar 88%. Dan ini memiliki realisasi secara nominal yang mengalami peningkatan. Artinya bahwa stimulus fiskal atau kebijakan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional itu mengalami atau terbilang efektif dalam realisasinya. Baik, namun seperti yang saya jelaskan selanjutnya adalah kalau kita lihat dari sisi kesejahteraan sosial, di mana memang pekerjaan keluarga yang tak dibayar justru di tahun 2020 meningkat pesat. Sementara kalau kita lihat artinya stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu belum secara maksimal. Kalau kita lihat dari sisi kesejahteraan, pemulihan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi mungkin mengalami perbaikan. Namun kalau kita lihat dari sisi kesejahteraan itu sendiri justru tidak tampak begitu signifikan. Kalau kita lihat dari sisi keuangan di masyarakat yang digambarkan melalui laporan LPS terkait dengan nominal tabungan ya. Di antara semua tier, hanya tier yang lebih dari 5 miliar mengalami pertumbuhan. Sementara tier dari kurang 100 juta rupiah dan tier-tier di bawah 5 miliar justru mengalami penurunan pertumbuhan secara nominal. Baik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi investasi. Dari sisi investasi bahwa memang terjadi perpindahan seperti proporsi PDB nasional di mana dari industri pengolahan menjadi sektor jasa, di mana memang baik PMDN didominasi oleh sektor jasa, sementara di PMA masih terdapat sektor industri. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan investasi, porsi terbesar di tahun 2021 itu didominasi oleh sektor jasa. Kemudian kalau kita lihat survei penjualan eceran yang merupakan proksi daripada permintaan itu mengalami pertumbuhan 15%. Namun kalau kita lihat di sisi inflasi justru itu mengalami penurunan. Artinya apa? Meskipun penjualan eceran itu mengalami perbaikan, namun kalau kita lihat berdasarkan inflasi terlihat adanya pelemahan daya beli masyarakat di tahun-tahun pandemi, terutama di tahun 2021 yang lalu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi belanja pemerintah, sepertiga atau bahkan 2/3 daripada APBN itu dialokasikan untuk belanja daerah. Namun, kalau kita lihat berdasarkan indeks kemandirian fiskal sejak tahun 2013 hingga 2019, ada yang mengalami perubahan, namun dari 34 provinsi, hanya 5 provinsi yang mengalami perubahan terkait dengan kemandirian fiskal. Dan lebih parahnya lagi, dari 5, hanya 2 yang mengalami perbaikan. 3 diantaranya yang mengalami kemunduran dari kemandirian fiskal itu sendiri. Selanjutnya, kalau kita lihat dari kapasitas fiskal untuk bagaimana nanti mengenai kesinambungan fiskal kita itu sendiri. Kalau kita lihat dari kapasitas fiskal, 12% itu sudah dipakai untuk pembayaran bunga utang. Sementara, kalau kita lihat semakin tingginya pembayaran bunga utang,
itu menandakan bahwa akan adanya ketergangguan daripada kesinambungan fiskal di Indonesia. Kami mencoba untuk melakukan kalkulasi mengenai kesinambungan fiskal berdasarkan metode Craig-Burnside yang memang di sini ingin melihat sejauh mana kesinambungan fiskal di Indonesia itu sustain atau tidak. Nah, menurut hasil kalkulasi kami, di tahun 2021 nyatanya kesinambungan fiskal Indonesia itu tidak sustain. Tapi hal ini juga dikarenakan di tahun 2020 defisit yang memang untuk mengatasi pemulihan ekonomi itu telah diatur berdasarkan undang-undang yang memang itu dapat dimaklumi, yang memang terlihat bisa di atas 3%, yang memang nanti di tahun 2023 itu akan menjadi konsolidasi 3%. Nah, sementara kalau kita mencoba estimasi di tahun 2022 melalui APBN 2022, ternyata memang dengan kondisi yang dibilang blessing ya, adanya komoditi super cycle yang memang akan mempengaruhi penerimaan pajak kita, ternyata memang di tahun 2022 menggunakan metode yang sama, Craig-Burnside, kesinambungan fiskal di Indonesia itu terbilang sustain. Namun pertanyaannya adalah, kesinambungan fiskal itu didasari oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keseimbangan primer dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam menjaga kesinambungan fiskal di Indonesia. Nah, di APBN 2022, pertumbuhan ekonomi yang dipatok adalah 5,20%. Dan saya rasa secara pribadi, 5,2% itu merupakan pertumbuhan ekonomi yang cenderung optimis dengan kondisi di Indonesia yang belum terlalu pulih. Makanya, dari senior ekonom kami mencoba untuk melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 4,90%. Dan kami mencoba untuk memperhitungkan kembali mengenai kesinambungan fiskal. Nyatanya, dengan pertumbuhan ekonomi 4,90%, kesinambungan fiskal di Indonesia ternyata tidak sustain. Jadi kuncinya apa? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apakah ini sudah siap ketika kita melakukan pemindahan ibu kota negara baru? Kuncinya adalah, coba kita melihat potensi di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, porsi PDB nasional itu lebih dari 40% adalah pertambangan. Sementara kalau kita lihat di sini, ternyata memang porsi di sektor pertanian itu mengalami peningkatan yang secara konstan, mengalami peningkatan. Dan artinya adalah kuncinya di sini adalah kembali ke proporsi PDB nasional, di mana memang sektor pertanian itu menjadi juru kunci atau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun pandemi. Dalam 2 tahun berturut-turut, sektor pertanian itu menjadi salah satu sektor yang menjadi penolong PDB Indonesia, yang mana memang dalam 2 tahun berturut-turut dia mengalami tumbuh positif. Sehingga sektor pertanian menjadi salah satu kunci untuk kita bisa melakukan transformasi ekonomi yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh pada kesinambungan fiskal. Yang kedua adalah mendorong UMKM naik kelas. Berdasarkan hasil riset Sigma-P Policy Research and Data Analysis, bahwa ketika UMKM naik kelas sebesar 10%, maka pertumbuhan ekonomi akan tercapai 6,70% dengan asumsi inflasi 2,8% berdasarkan proyeksi IMF. Ketika kita mengkalkulasi kembali mengenai kesinambungan fiskal dengan angka-angka tersebut, nyatanya kesinambungan fiskal di Indonesia telah sustain. Namun, keseimbangan primer dan pertumbuhan ekonomi bukan menjadi salah satu kunci utama agar sistem kesinambungan fiskal di Indonesia itu tetap sustain. Namun, bagaimana caranya pemerintah di tahun 2022 ini memanage pembiayaan utang itu secara matang dan presisi. Berdasarkan metode Craig-Burnside, nilai utang outstanding tahun lalu itu menjadi salah satu faktor kesinambungan fiskal di Indonesia. Artinya, di tahun 2022 ini, agar di tahun 2023 kesinambungan fiskal itu sustain, maka pemerintah harus melakukan manajemen terhadap pembiayaan yang secara matang dan memang kredibel ya, terukur. Jadi kalau kami melihat di sini bahwa kebijakan pemotongan anggaran menjadi salah satu kebijakan yang mungkin tidak layak ya. Karena kalau kita lihat untuk mencapai konsolidasi 3%, ada baiknya belanja akan tetap tumbuh, namun dari tahun ke tahun harus diusahakan untuk melandai pertumbuhannya.
agar di tahun 2023 nanti pencapaian konsolidasi 3% bisa teratasi dengan baik, sehingga tanpa adanya refocusing atau pemotongan itu dengan cara melandaikan belanja saat ini itu akan memberikan atau memudahkan pemerintah untuk mencapai konsolidasi 3%. Artinya sekali lagi ketika kita ingin membicarakan pemindahan ibu kota negara baru, itu pasti akan membutuhkan pembiayaan yang cukup banyak melalui surat utang negara dan semacamnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil diskusi kami tadi mengenai kesinambungan fiskal yang memang di tahun 2023 harus 3%, itu perlu diperhitungkan kembali mengenai manajemen pemindahan ibu kota negara, terutama pembiayaan yang dibutuhkan untuk membiayai pemindahan ibu kota negara. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga kali ini diskusi kita memberikan manfaat bagi para penonton dan kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya saya ada yang salah. Kembali lagi di suatu hari nanti agar kita bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin bisa memberikan wawasan yang luas bagi kalian semua. Saya Arif Amin, peneliti Policy Research and Data Analysis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.